Oke, kali ini kita akan membuat project IoT Smart Home. Apa itu Smart Home? Nah, jadi Smart Home itu adalah semua komponen rumah yang bisa dikontrol melalui handphone atau HP dan melalui perantara WiFi. Oke, jadi seperti ini akriliknya nanti. Yang pertama itu ada gas sensor, ini untuk mendeteksi adanya kebocoran gas. Lalu ada bell, lalu ada door sensor atau sensor pintu di sini untuk mendeteksi ketika pintu terbuka nanti ada peringatan. Lalu ada lampu 1 dan lampu 2 yang gunanya untuk bisa dikontrol melalui HP, bisa dimatikan dan dihidupkan. Lalu ada fan di sini dan juga sama bisa dikontrol melalui HP. Lalu ada di sini sensor suhu dan kelembapan atau DHT11 sensornya nanti. Ini untuk mendeteksi suhu dan kelembapan rumah. Lalu di sini ada garasi. Garasi itu nantinya menggunakan servo yang bisa membuka dan menutup palang. Nah, seperti ini akriliknya nanti dibuka dan ditutup seperti itu. Nah, untuk komponennya yang pertama itu akrilik utama seperti ini, lalu akrilik tempat ESP8266 nya atau Node MCU yang seperti ini, dua ini dan ini seperti ini. Lalu akrilik palang garasi ya seperti ini, dan akrilik fan atau kipas seperti ini. Nah, oke, setelah itu kita beralih ke komponen kecil. Oke, yang pertama itu ada otak dari project ini yaitu ESP8266 atau yang biasa disebut Node MCU, dan juga seal atau expansion boardnya. Apa gunanya seal? Nah, seal itu berguna untuk tambahan pin. Nah, ketika banyak komponen yang dipakai dan jika cuma menggunakan ini atau Node MCU, nah pinnya itu kan kurang. Nah, jadi kita perlu menggunakan Node MCU expansion board atau seal seperti ini ya. Oke. Lalu driver motor. Nah, ini driver motor. Nah, ini nanti gunanya untuk menggerakkan motor kipas agar kipasnya bergerak nanti lah istilahnya. Lalu ada sensor DHT11 di sini fungsinya untuk mendeteksi suhu dan kelembapan, dan sensor gas. Nah, ini untuk mendeteksi kebocoran gas. Lalu ada servo di sini. Nah, ini fungsinya untuk menggerakkan palang pintu di garasi tadi. Lalu ada dua modul LED atau LED ya. Di sini fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Ya, nanti LED-nya ini bisa dikontrol melalui HP. Lalu ada modul buzzer di sini sebagai bel rumah, dan ini motor DC atau istilahnya dinamo. Nanti fungsinya untuk menggerakkan kipas atau fan. Nanti fan-nya disambungin ke ini, nanti berputar gitu. Lalu ada sensor pintu. Nah, ini nanti disambungin seperti ini di salah satu pintu dan juga dinding akriliknya. Nah, jika misal pintu nanti terbuka seperti ini, nanti akan muncul peringatan di HP. Lalu double tip. Nah, ini fungsinya untuk merekatkan komponennya, dan juga mur dan baut seperti ini nanti. Dan yang terakhir adalah kabel jumper. Di sini ada kabel jumper female to female dan juga ada male to female. Oke, yang pertama yaitu kita rakit bagian belakang smart home-nya ini terlebih dahulu. Akrilik bagian belakang ini sebagai tempat Node MCU atau ESP8266-nya. Nah, oke, jadi kita
posisikan akrilik yang seperti ini. Oke, jadi lubangnya ini harus ada di sebelah kiri seperti ini ya, jangan di sebelah kanan, di sebelah kiri. Dan ini di belakang ini cukup ada satu seperti ini, satu sambungan T lah istilahnya. Lalu yang di depan ada 3, 1, 2, 3, dan yang di sebelah samping kanan dan kiri itu ada 2. Oke, yang pertama kita rakit yang sebelah kiri terlebih dahulu. Di sini cara merakitnya, kita tahan mur terlebih dahulu seperti ini. Nah, tahan seperti ini, lalu kita rakit seperti ini. Nah, ini harus menghadap ke belakang ya. Ini apa? T yang sebelah sampingnya ini harus menghadap ke belakang. Oke, lalu kita beri mur dan baut pada lubang satunya. Oke, jadi seperti ini tampilannya nanti. Lalu kita lanjut ke sisi yang kanan. Kita beri mur dan baut terlebih dahulu. Nah, jadi posisinya ini lubangnya ini ngadep ke belakang seperti ini. Lalu kita beri baut. Nah, seperti ini jadinya yang jika yang sebelah samping kanan dan kiri sudah terpasang. Lalu kita pasang yang paling belakang ya, seperti ini. Dipasang saja. Oke. Nah, jika tidak pas seperti ini, kita balik aja seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, lalu kita beri mur terlebih dahulu di lubangnya ini. Seperti ini. Lalu kita beri baut. Pasang juga di lubang yang tersisa. Oke, bagian belakang sudah jadi. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini lubangnya harus ada di sebelah kiri seperti ini, dan yang T seperti ini, yang lubang atau bagian baut seperti ini yang ada 3 ini harus ada di bagian depan seperti itu. Oke, setelah bagian belakang sudah dirakit, lalu kita sambungkan dengan akrilik utama. Nah, jadi kita sambungkan seperti ini. Kita masukkan saja ke lubang yang ada di akrilik utama. Nah, dan juga kita beri mur terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita beri baut dari luar seperti ini.
Beri juga pada lubang yang lainnya. Nah, seperti ini hasilnya jika akrilik utama dan akrilik bagian belakang sudah terpasang. Oke, lalu kita persiapkan sensor pintu. Dua sensor pintu seperti ini. Nah, lalu kita pasang di pintunya sini. Nah, untuk cara pasangnya itu untuk yang tidak ada kabelnya seperti ini, itu nanti ditaruh seperti ini di bagian pintunya, bukan di dinding sini, di bagian pintu. Tapi sebelum itu kita buka double tipnya terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita pasang di pintunya seperti ini. Oke. Nah, untuk yang ada kabelnya ini, kabelnya itu kita masukin ke lubang. Di sini ada lubang. Nah, ini ada lubang. Nah, kabelnya itu kita masukin terlebih dahulu ke lubang ini atau ke belakang. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik seperti ini. Nah, cara masangnya juga sama. Kita buka double tipnya terlebih dahulu, lalu kita pasang seperti ini. Nah, sejajar ya, seperti ini ya, di luar seperti ini. Nah, jadi nanti cara kerjanya, jika pintu terbuka seperti ini, nah sensor akan mengetahui jika pintu telah terbuka dan nantinya akan mengirim notifikasi ke handphone seperti itu. Nah, jadi seperti ini kabelnya di belakang. Setelah itu kita persiapkan. Di sini kabel dari motor DC-nya terlalu pendek ya. Kita ganti aja. Oke teman-teman, jadi seperti ini motor DC-nya atau dinamonya. Nah, tapi sebelum itu kita beri double tip terlebih dahulu. Kita beri 2. Di sini dan di sini. Lalu kita buka. Di sini bukanya agak susah ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini. Ketika double tipnya sudah terbuka, lalu kita pasang motor DC atau dinamonya di sebelah sini. Di lubang yang agak kecil ini, seperti ini. Kita pasang aja. Nah, seperti ini.
yang nantinya di sini di lubangnya itu akan dipasang akrilik kipas. Oke, seperti ini. Lalu kita beri akriliknya. Seperti ini. Oke. Oke, setelah itu kita persiapkan komponen-komponen yang kecil-kecil ini untuk dipasang ke akrilik smart home-nya. Oke, tapi sebelum itu kita beri dulu sensor gas ini kabel jumper. Nah, pin yang terpasang kabel jumper cukup D0, GND atau ground, dan VCC. Yang A0 tidak perlu. Jadi seperti ini, kita beri 3 saja kabel jumper. Nah, kabel jumper female to female ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita beri juga pada sensor DHT atau sensor suhu dan kelembapan 3 juga. Nah, seperti ini. Setelah itu kita beri double tip pada buzzer dan juga kedua LED agar nantinya bisa menempel. Untuk buzzer kita beri satu saja di sini. Nah, lalu LED yang pertama dan LED yang kedua. Oke, jadi seperti ini. Oh ya, sebelum itu kita buka terlebih dahulu ya untuk double tipnya. Nah, seperti ini jika double tip sudah terpasang, lalu kita pasang buzzer terlebih dahulu. Nah, buzzernya itu kita pasang di sebelah sini. Kita masukin saja dari belakang sini. Lalu kita eratkan atau kita tempel. Nah, seperti ini tampilannya. Oke. Lalu kita pasang LED pertama di sini. Nah, di sini kita tempel aja, dan LED kedua di sebelahnya kita tempel aja seperti biasa. Oke. Nah, dan berikut tampilannya. Bel dan kedua LED sudah terpasang. Nah, untuk sensor gas kita pasang di sebelah sini di gas sensor. Nah, untuk sensor gas itu kita pasang menggunakan baut dan mur. Nah, di sini ada lubang, 2 baut dan 2 mur. Nah, seperti ini. Lalu kita beri baut terlebih dahulu. Sampai tembus lubang yang ada di sensor. Lalu pasang juga di lubang satu lagi. Nah, seperti ini. Beri juga mur.
lalu kita kencangkan. Nah, seperti ini tampilan ketika gas sensor sudah terpasang. Lalu yang komponen terakhir kita pasang sensor DHT11. Nah, cara pasangnya itu dari belakang kita pasang seperti ini. Nah, lubangnya itu sejajarin sama lubang di akriliknya seperti ini. Karena ini seperti lalu juga beri baut terlebih dahulu, lalu kita kencangkan dengan mur. Oke, seperti ini tampilan ketika semua sensor sudah terpasang. Gas sensor, modul buzzer atau bell, di sini ada sensor pintu, sensor DHT, dan juga 2 lampu dan 1 kipas. Oke, setelah semua sensor terpasang, setelah itu kita memasang motor servo seperti ini. Motor servo tampilannya, dan kita pasang menggunakan baut yang kecil seperti ini. Beda dengan tadi itu kan agak besar. Tadi itu baut M3, nah sekarang itu M2. 2 baut sama 2 mur seperti ini. Nah, cara masangnya itu kita pasang di sebelah sini. Nah, untuk yang bagian putih-putih ini kita hadapkan bawah atau di sebelah bawah. Lalu di sini juga ada lubangnya. Ini masih belum. Nah, ini lubangnya. Posisikan seperti ini motor servonya, lalu kita pasang menggunakan baut M2. Kita pasang dari luar seperti ini. Nah, sampai ke belakang seperti ini. Lalu kita kencangkan dengan mur. Di sini emang agak susah ya, soalnya kecil bautnya. Seperti ini, lalu kita pasang juga yang bagian bawahnya. Oke, seperti ini hasilnya. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian wiring atau sesi wiring. Nah, berikut tampilan dari belakangnya. Tapi sebelum itu kita pasang shield expansion board terlebih dahulu di sini. Nah, pasang itu seperti ini. Nah, untuk port powernya kita masukkan di sebelah lubang ini. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Nah, ini seperti ini. Kita pasang menggunakan 4 baut dan mur M3.
bautnya di sebelah bawah ya teman-teman. Bautnya, murnya di sebelah bawah, sorry. Bautnya dipasang dari atas. Kita beri 4. Oke, setelah terpasang, lalu kita tancapkan not MCU-nya di expansion board-nya seperti ini. Nah, port USB-nya ini harus berada di bagian depan seperti ini ya. Lurus dengan lubang seperti itu, yang nantinya bisa kita masukkan USB. Oke, jadi seperti ini. Oh, belum masuk. Oke. Seperti ini tampilannya ketika sudah terpasang. Oke, setelah itu kita pasang motor driver dengan posisi seperti ini ya. Nah, yang hijau ini ada di sebelah belakang sini seperti itu. Dan juga menggunakan 4 baut dan juga mur M3. Oke, kita langsung aja dipasang. Oke, di sini pasang bautnya tidak perlu terlalu seret ya teman-teman, soalnya nanti kalau terlalu seret itu nanti bakalan ngangkat seperti ini. Jadi kita agak longgarin dikit biar sama atau sejajar seperti ini. Nah, seperti ini, tidak perlu terlalu kencang. Oke, ESP8266 atau MCU dan motor driver sudah terpasang. Seperti ini tampilannya.
setelah itu kita masuk ke bagian wiring. Oke teman-teman, di sini ada kesalahan. Nah, jadi saya tadi memasang kabel male to female di sensor DHT. Nah, itu kabel male to female itu sebenarnya kita pasang yang male-nya ini. Nah, ini seperti ini. Nah, kita pasang di kabel kabel servonya seperti ini. Kita pasang aja agar nanti lebih panjang dan lebih enak lah istilahnya buat nyambung ke not MCU nya. Dan untuk sensor DHT nya kita beri lagi menggunakan kabel female to female. Sorry tadi salah pasang. Di sini kita longgarin dulu. Nah, setelah itu kita pasang seperti ini. Oke, lalu kita kencangkan lagi dari depan seperti ini ya. Oke, sudah. Nah, seperti ini. Jadi kabel male to female kita hubungkan ke kabel servo. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian wiring. Di sini kita hubungkan door sensor atau sensor pintu terlebih dahulu. Nah, door sensor itu, nah di sini ada dua kabel plus dan kabel minus. Nah, kabel plus itu yang lebih panjang dan kabel minus yang lebih pendek. Nah, ini bedanya seperti ini ya teman-teman. Nah, berarti yang lebih panjang ini kabel plus dan yang pendek ini kabel minus. Nah, untuk kabel plus pada door sensor atau sensor pintu yang lebih panjang ini. Nah, di sini kan yang warna apa ini? Yang warna hijau ya. Oke, yang warna hijau itu dipasang ke pin D5 di expansion boardnya. Nah, di situ ada banyak tuh pin tuh, dari D0, D1, D2, D3. Nah, itu yang warna hijau ini kita pasang ke D5. Kita cari D5 seperti ini, D5. Nah, seperti ini. Nah, di situ kan ada D5 tuh. Nah, itu. Lalu untuk yang negatif atau yang min atau tadi yang warna biru ini kita hubungkan ke GND atau ground ya. Biasa min tuh ke ground. Kita hubungkan aja seperti ini. Nah, untuk door sensor sudah terpasang. Lalu kita hubungkan kabel pada sensor gas sekarang. Di situ kan ada 3 pin tuh. Nah, pada sensor gas ada DO, GND dan VCC atau D0 ya istilahnya ya. Nah, untuk D0 itu kabel warna hijau, untuk GND kabel warna biru, dan VCC di sini kabel warna ungu yang paling kanan. Oke, untuk D0 kita hubungkan ke D2 di sini teman-teman. Itu kan ada kan D2 situ. D2. Lalu untuk VCC seperti biasa kita hubungkan ke 3V atau 3 volt. Di sini ya, di sini 3 volt itu. VCC tadi kabel ungu ya. Lalu untuk GND atau ground kita hubungkan ke ground juga di not MCU-nya atau expansion board-nya. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu masuk ke bagian LED 1. Oke, untuk LED 1 itu oh ya, ini masih belum aku jelasin ya untuk LED-nya ya. Jadi
kabel yang sejajar dengan, di situ kan ada pecahan tuh di bagian dalam LED-nya. Nah, kabel yang sejajar dengan pecahan besar itu adalah kabel negatif. Yang dimana di sini di video adalah hitam itu ya. Terus kabel yang sejajar dengan pecahan kecil yang sebelah kanan itu adalah kabel positif. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi dilihat dulu yang mana negatif, yang mana positif. Nah, untuk LED 1 itu yang kabel positifnya, kabel positif kan di sini kan yang warna putih berarti kan yang pecahan kecil. Itu dihubungkan ke D0. Yang putih ini dihubungkan ke D0 seperti ini teman-teman. D0. Lalu yang warna hitam kita hubungkan ke ground seperti biasa. Oke, lalu kita masukkan lagi. Oh, sorry, di sini apa namanya? Kabelnya terputus. Oke, seperti ini. Aku udah ambil yang baru. Nah, jadi seperti tadi, kabel yang lurus dengan serpihan atau pecahan besar itu adalah kabel negatif, sedangkan yang lurus dengan serpihan kecil itu adalah positif. Dimana yang negatif di sini adalah berarti yang hitam, lalu yang positif yang putih. Oke, kita hubungkan saja di sini yang positif ke D0 untuk LED 1 dan yang negatif ya seperti ini ya teman-teman, seperti ini ke D0 yang positif yang warna putih, dan yang negatif itu ke GND seperti biasa. Nah, lalu kita taruh saja di sini. Nah, lalu untuk LED 2 ya, di sini belum kita lihat juga untuk LED 2. Sebentar. Oke teman-teman, jadi LED 1 kan sudah. Lalu untuk LED 2 di sini kita lihat dulu. Seperti tadi, jadi yang lurus dengan pecahan besar itu kabel negatif, sedangkan yang pecahan kecil itu positif. Dan ini juga sama, yang negatif itu warna hitam dan yang positif warna putih. Lalu kita pasang yang LED 2 itu kabel positifnya yang warna putih ini di D6. Kita fokuskan dulu D6 di sini ya teman-teman. D6. Nah, lalu untuk yang hitam ke ground. Nah, di sini juga ada ground di bagian tengah sini. Ke ground. Nah, seperti ini. Jika sudah terpasang, lalu kita pasang lagi LED-nya di sini. Di sini LED satunya lepas. Nah, seperti ini. Oke, LED 1 dan LED 2 sudah selesai. Lalu kita pasang kabel pada bel atau buzzernya ya. Oke, di sini juga kita lihat, kita lupa melihatnya tadi. Kita buka aja di sini. Oke, di sini di buzzer itu, nah di situ kan ada plus tuh, ada simbol plus. Nah, yang plus itu, yang lurus dengan plus itu berarti kabel positif, sedangkan yang satunya itu kabel negatif. Di sini positifnya berarti yang ungu dan yang negatif yang putih. Oke. Kalau sudah diingat-ingat, kita pasang aja di sini, pasang lagi aja. Oke, jadi yang plus ini buzzer kita hubungkan ke D1 yang ungu ini ya, D1 seperti ini. Dan yang ground atau GND kita hubungkan ke GND juga. Nah, seperti ini. Oke, setelah buzzer
kita hubungkan servo. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat pada kabel bawaan servo di situ kan ada 3 warna tuh, ada coklat, merah, dan juga kuning. Nah, kabel coklat itu adalah kabel ground dan kabel merah adalah kabel power atau kabel 3 volt yang nanti dihubungkan ke 3 volt. Dan kabel kuning yaitu kabel output atau biasanya dihubungkan ke pin D8 atau D9 nantinya. Oke, jadi di situ yang ground. Nah, di situ kan udah ada kayak kabel lain tuh kayak dihubungkan tuh. Jadi yang ground di situ yang warna biru dan yang power yang warna hijau, dan untuk pin outputnya warna kuning. Oke, kita hubungkan untuk ground terlebih dahulu di sini. Untuk ground kan warna biru nih, kita hubungkan aja di sini atau di sebelah mana deh, terserah, yang penting ground. Nah, jadi pin yang lurus dengan ground ini, jadi itu termasuk ground semua ya teman-teman. Jadi bisa kita hubungkan di ground juga di sini. Atau di sini aja deh kalau masih ada slotnya, ada pinnya. Lalu kabel merah, berarti di sini kabel warna hijau ya. Hijau itu ke 3 volt. Oke, ke 3 volt berarti ke sini teman-teman, ke 3 volt. Di belakangnya kabel ungu ini berarti. Jadi yang pin yang lurus ke 3 volt itu semuanya 3 volt atau 3V. Kita hubungkan aja. Kalau misal susah, kita cari pin 3V yang lain. Oke, apakah ada di sini? Kita coba cari. Nah, itu ada. Nah, itu di sebelah pojok itu ya. Nah, itu juga bisa kita pakai sebagai pin power 3 volt seperti ini. Dan yang terakhir kabel output. Untuk kabel outputnya ini yang warna kuning ini kita hubungkan ke D8 teman-teman. D8 di situ bisa kelihatan ya, di situ. D8. Oke, seperti ini. Lalu sensor pintu udah, sensor gas udah, LED 1 udah, LED 2 udah, buzzer sudah, servo sudah. Sekarang sensor DHT. Oke, jadi sensor DHT itu kan di situ kan ada 3 pin kan. Nah, di situ bisa kelihatan ya teman-teman. Di situ yang pin kiri itu minus dan yang tengah itu output, dan yang paling kanan itu, yang kanan itu pin power atau pin plus lah istilahnya. Jadi yang minus itu yang warna putih, lalu yang output yang warna ungu, dan yang plus yang warna abu-abu ini ya. Oke, kita pasang aja. Jadi yang min itu kita hubungkan ke ground lagi. Kita cari groundnya, pin ground yang tidak terpakai, bisa dipasang di sini jika sudah tidak ada. Oh, ini ada di sini teman-teman. Di sini ada set pin ground. Lalu ungu itu pin output. Pin outputnya ke D3 di sini D3. Oke. Lalu untuk pin powernya kita hubungkan ke 3V juga. Sini emang agak susah ya teman-teman, harus teliti. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, sekarang tinggal motor driver. Oke, motor driver.
Jadi di motor driver itu ada beberapa pin itu di bagian situ. Nah, di situ ada VCC, GND, IN1, IN2, lalu ada IN3, IN4 itu ya. Dan EN1 dan EN2. Nah, itu yang kita hubungkan atau yang kita beri kabel hanya VCC, terus GND, lalu IN1, IN2 dan EN1. Jadi kita butuh 5 kabel. 5 kabel male 5 kabel female to female. Jadi seperti ini. Oke, di sini ya. Nah, yang diberi kabel itu seperti tadi, yang VCC. Oke, yang VCC itu yang paling ujung sini. VCC, lalu GND, lalu IN1. Oke. 3 kabel pertama kita beri kabel. 3 pin pertama kita beri kabel seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu IN2 dan EN1. Nah, IN2 itu di sebelahnya IN1 seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu EN1 itu posisinya di sini, teman-teman. Di sini. Di ujung ini. Nah, EN1. Jadi seperti itu. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi ada 5 kabel seperti ini. Nah, untuk kabel VCC itu di sini bisa kita lihat yang VCC itu warna apa di sini. Berarti warna merah ya. VCC warna merah, GND warna oranye, lalu IN1 itu warna kuning, IN2 warna merah lagi, dan EN1 warna coklat. Oke, kita hubungkan yang VCC terlebih dahulu. Kita hubungkan VCC ke 3V. Kita hubungkan ke 3V seperti tadi. Ini. Di sini serah bisa di mana aja asal 3V. Warna merah tadi berarti di sini atau di sini deh. Oke, setelah itu GND, kabel warna oranye ini hubungkan juga ke GND. GND. Lalu IN1 ini hubungkan ke 3V lagi atau 3 volt ya. Nah, kalau di situ sudah full, kita bisa pindah atau cari yang lain pinnya 3V. Bisa juga di sini. Nah, lalu ini yang IN2 itu warna merah ini ya, warna merah. IN2 itu kita hubungkan ke GND. Kita cari pin GND yang masih tersisa. Nah, seperti ini.
Lalu EN1, nah di sini ya, yang terakhir EN1 itu ke D7. Nah, ini ada D7. Nah, itu D7. EN1 ke D7. Oke, jadi seperti itu untuk komponennya. Oh iya, terakhir ini. Terakhir kita pasang kabel pada fan atau dinamo ke sini, ke yang hijau-hijau di motor drivernya ini. Oke, untuk dinamo yang kabel merah itu kita pasangkan ke A plus. Nah, di situ ada kan A plus, sedangkan kabel hitam kita pasang ke A minus. Nah, itu. Nah, di situ A plus dan A minus. Nah, untuk cara pasangnya itu kita longgarkan bautnya terlebih dahulu pakai baut baut. Iya, kita longgarkan bautnya terlebih dahulu pakai obeng minus seperti ini. Seperti ini. Jadi yang dilonggarkan cuma dua ya, teman-teman. A plus dan A minus. Nah, ini dilonggarin. Nah, kalau sudah, kita masukkan kabel warna merah, kabel dinamo warna merah di A plus. Oh, jadi gini dulu deh, kita masukkan yang kabel warna hitam dulu di A minus. Nah, nah, seperti ini ya. Kalau sudah dimasukkan, kita kencangkan. Jadi diputar ke kanan, teman-teman. Diputar ke kanan sampai kencang ini ya. Lalu hubungkan yang merah ini, kabel merah ke A plus. Hubungkan ke A plus. Nah, seperti ini. Lalu kita kencangkan juga. Sampai kencang ya, jangan sampai terlepas. Nah, oke. Jadi seperti itu untuk wiring. Nah, ini sudah terpasang ya semua wiringnya. Jadi seperti ini tampilannya ketika semua sudah terpasang. Setelah itu kita masuk ke sesi blink atau untuk menghubungkan ke HP-nya ya, dan mengupload kode program. Oke, setelah tahap perakitan dan wiring sudah selesai, kali ini kita akan masuk ke tahap pemrograman atau coding. Tapi sebelum itu kita harus install softwarenya terlebih dahulu. Di sini kita butuh Arduino IDE atau editor untuk Arduino. Nah, di sini di Google kita klik saja di pencarian Arduino download, lalu kita klik yang paling atas. Lalu kita cari yang versi 1.8 karena yang ini. Nah, karena yang ini lebih lebih ringan lah. Lalu klik yang Windows, Win7 and newer. Nah, jika muncul seperti ini, kita tinggal klik just download. Lalu klik just download lagi. Oke, lalu kita download.
Oke, setelah selesai nanti kita open saja. Nah, karena di sini aku udah punya Arduino, jadi kalian tinggal ikutin saja panduan yang ini. Nah, ini. Nah, jika sudah selesai di-download, kalian klik saja filenya yang tadi di-download, lalu kalian klik I agree. Lalu klik next, ditentang semua seperti ini, lalu klik next. Lalu folder direktorinya dipilih. Di sini aku langsung klik install aja, lalu tunggu sampai selesai. Dan dan jika sudah muncul komplit, tinggal klik close saja. Lalu kita buka Arduino di laptopnya masing-masing ya. Nah, biasanya itu eh, kalian klik search aja di sini, lalu ketikkan Arduino seperti ini, lalu kita open. Nah, nah seperti ini ya tampilannya untuk yang pertama. Setelah itu kita cari boardnya untuk smart home ini. Nah, jadi kita ketikkan saja di Google ESP8266 board GitHub. Nah, ini kita klik aja yang paling atas. Kita scroll ke bawah, lalu sampai mendapatkan link yang seperti ini. HTTPS Arduino ESP8266 index.json. Lalu kita kopikan, copy link ini di copy atau Ctrl C, masuk ke Arduino lagi, kita klik file, menu file, lalu klik preference. Nah, di sini. Lalu kita kopikan di sini ya, di sini. Nah, karena di sini sudah ada, kita kopikan lagi aja. Nah, seperti ini, lalu klik OK dan OK lagi. Oke, setelah itu kita pergi ke board atau ke tools dulu, tools. Di menu tools kita pergi ke board. Nah, di sini pergi ke board manager. Lalu kita ketikkan ESP8266. Nah, jadi nanti munculnya seperti ini ya. Jadi jika belum diinstal, di sini kalian klik install aja terlebih dahulu. Nah, karena di sini saya sudah punya, jadi tidak perlu diinstal lagi ya. Ya, jika sudah ada tapi belum diupdate, di sini nanti ada tulisan update. Kalian update aja. Lalu kita close. Oke, setelah board berhasil diinstal, selanjutnya kita install libraries di Arduino-nya. Apa gunanya libraries? Nah, libraries itu untuk menghubungkan Arduino ke komponen-komponennya. Jadi, kita tinggal download saja di link ini, bit.ly libraries underscore Arduino. Kita coba https. Nah, ini libraries. Nah, jadi di sini ada banyak libraries ya, atau atau library lah istilahnya. Kita tinggal download aja di sini, diklik di folder librariesnya, lalu download. Nah, di sini masih membuat file zip. Tunggu sebentar. Kita klik start download saja. Jika selesai, kita open saja di sini. Jadi nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Berupa zip. Bisa kalian pakai WinRAR atau yang lain juga bisa. Seperti ini. Nah, jika kalian punya WinRAR, di sini kita langsung saja ekstrak here. Nah, seperti ini hasilnya. Semua library sudah terdownload. Lalu kita kontrol A saja untuk memilih semua. Lalu klik.
copy di sini. Nah, setelah itu kita pergi ke folder directory Arduino-nya, instalasi Arduino yang tadi sudah dipilih. Di sini di Windows C ya. Lalu program files x86, lalu Arduino. Lalu kita masuk ke folder libraries. Nah, lalu semua library tadi kita pastekan di sini. Nah, karena di sini sudah ada, jadi aku nggak perlu paste lagi ya. Itu kita tinggal paste saja. Nah, jika misal ada seperti ini, langsung diklik replace saja, replace the file in the destination. Karena sudah ada, aku tidak perlu dah di skip dah. Seperti ini, tampilan library sudah terpasang. Lalu kita restart Arduino-nya, di sini kita X terlebih dahulu atau close agar nantinya eh, semua yang kita butuhkan bisa berjalan seperti board yang sudah kita install tadi dan libraries. Jadi seperti itu nanti. Nah, ESP8266 board. Oke, jadi seperti itu untuk instalasi Arduino IDE pertama kali. Eh, jadi untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke Blink di sini. Nah, di sini kita ketikkan saja kalau pertama kali itu Blink gitu. Nah, lalu kita klik yang paling atas ini. Nah, jika belum punya akun, kita pilih sign up free saja dan jika punya klik login saja. Lalu kita masukkan email kita sini, klik sign up. Oke, setelah itu kita masuk ke Gmail untuk melihat apakah ada link konfirmasi. Oke, setelah itu kita masuk ke Google Play Store untuk menginstal aplikasi Blink-nya. Di sini kita ke pencarian, lalu kita ketikkan Blink. Nah, yang seperti ini, lalu kita klik install. Oke, jika sudah kita masuk ke Gmail, kita buka email tadi yang kita dapat dari Blink-nya, yang ini. Nah, lalu kita klik create password. Nah, di situ akan otomatis membuka aplikasi Blink-nya. Di sini kita buat password. Nah, jika selesai kita klik continue saja. Oke, first name, beri nama kalian. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita kembali ke Blink yang ada di laptop. Oke, setelah proses mengikuti Blink versi HP sudah selesai, kali ini kita akan login di versi webnya. Nah, di sini kita coba refresh saja terlebih dahulu. Nah, jika masih muncul seperti ini, kita X saja yang ini, lalu klik login. Nah, di sini kita masukkan email yang sudah kita buat tadi, seperti ini. Lalu passwordnya yang sudah kita buat, lalu klik login. Nah, di sini what best describe you. Saya pilih yang
IoT itu saja. Oke, setelah login dan muncul tampilan seperti ini, kita klik New Template, lalu kita isi dengan nama Smart Home, dan hardware-nya jangan lupa diganti yang ESP8266. Connection tipenya tetap kita pilih WiFi, dan description-nya kita kosongin saja. Lalu klik Done. Nah, jika sudah seperti ini, kita beralih ke menu Data Stream. Lalu kita klik New Data Stream. Lalu pilih yang Virtual Pin. Yang pertama, kita beri lampu satu. Untuknya, kita beri yang V2 dan data tipenya tetap integer. Lalu unit non, dan langsung saja kita klik Create. Lalu kita klik New Data Stream lagi. Lalu kita beri lampu 2 dan pinnya kita pilih yang V3. Setelah itu kita langsung klik Create saja. Itu kita klik New Data Stream lagi. Lalu kita beri nama Bell. Untuk pinnya di V4 dan langsung saja kita klik Create. Dan kita klik New Data Stream lagi. Lalu beri nama Garage ya. Untuk pinnya kita pilih yang V5. Oke. Setelah itu kita langsung aja klik Create. Lalu kita klik New Data Stream lagi. Virtual Pin. Kita beri nama Fan. Lalu pinnya pilih yang V6. Lalu di sini yang harus kita rubah adalah max-nya. Kita rubah menjadi 1023. Oke, langsung kita klik Create. Lalu ketika semua eh, komponen sudah menemukan virtual pin-nya, kita klik save saja di sini. Lalu kita pergi ke bagian atau menu Event and Notification seperti ini. Kemudian kita pilih Edit untuk menambahkan event. Lalu klik Create Event. Lalu di sini pilih Custom. Event name-nya yang pertama itu gas. Lalu di sini kita tipenya pilih warning dan pergi ke menu notification, lalu enable notification, email to device owner. Dan di sini kita centang atau hidupkan pada deliver push notification as alert. Seperti ini. Lalu pada bagian setting, di sini yang harus diganti adalah event will be sent to user only once per 1 menit saja. Oke, di sini kita hidupkan yang ini. Oke, setelah itu ini tidak perlu, langsung saja kita klik create.
Lalu kita tambahkan lagi event. Di sini kita tambahkan untuk sensor pintu ya. Ini kita ketik saja door. Lalu pilih warning untuk tipenya dan enable notification email to device owner dan deliver push notification as alert, dihidupkan. Lalu kita ke bagian setting. Di sini juga sama per 1 menit ya. 1 menit dihidupkan. Oke, setelah itu ini tidak perlu, lalu kita klik create. Oke, setelah itu kita klik save. Lalu kita klik new template lagi untuk smart home yang monitoring. Jadi barusan tuh smart home yang control, sekarang yang monitoring. Kita beri nama smart. Nya pilih yang 8266 dan connection tipenya pilih yang WiFi. Down. Lalu pilih ke bagian data stream. Seperti tadi, klik new data stream virtual pin. Di sini yang pertama itu kita beri nama temperatur. Kita pilih V0, lalu tipe datanya tetap di integer, lalu unitsnya untuk temperatur kita cari yang Celsius. Sini harus kita rubah dalam max-nya, jadi kita beri 100, klik create, lalu klik new data stream lagi. Sekarang untuk kelembapan atau humidity, nya di pin 1, tipe datanya integer, dan unitsnya untuk humidity adalah percentage. Ini kita juga beri 100 untuk max-nya, lalu klik create. Lalu kita pergi, sebelum itu kita save terlebih dahulu. Lalu kita pergi ke bagian device. Oke, di sini kita klik new device, lalu kita klik from template, lalu pilih yang pertama itu smart home. Lalu langsung saja kita klik create. Nah, di sini kan muncul tuh kayak kode program 3 baris tuh. Nah, lalu kita klik to copy kode, di sini kita klik, lalu buka notepad. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi 3 baris itu kita kopikan di sini. Untuk nantinya kita pakai di kode programnya di Arduino. Di sini kita beri nama aja Smart Home. Oke. Setelah itu kita klik new device lagi, lalu klik from template, lalu pilih yang Smart Home Monitoring. Lalu kita klik create. Nah, lalu kita copy juga ini kode 3 baris ini. Kita copy di bawahnya seperti ini. Kita beri nama dulu monitoring. Nah, seperti ini untuk nantinya kita pakai di kode program Arduino-nya. Oke, setelah kedua device dibuat, kita beralih ke Blink yang versi HP ya, atau di handphone masing-masing, yang versi Android. Oke, setelah itu kita buka aplikasi Blink yang ada di HP kita. Jika sudah login, nah di situ ada 2 device yang sudah kita buat tadi di Blink yang versi web. Nah, yang pertama itu kita setting untuk device smart home. Lalu di sini kita klik tombol warna hijau di atas, di pojok kanan atas, untuk menambahkan button. Nah, yang pertama itu kita tambahkan 4 button.
Di sini untuk lampu 1, lampu 2, bel dan juga garasi. Nah, di sini data streamnya untuk lampu 1 kita pilih yang V2 atau lampu 1 di sini ya. Di sini. Lalu modenya kita pilih switch. Nah, di desain ini kita beri nama lampu 1. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita klik X saja. Lalu untuk yang kedua, di sini kita pilih lampu 2 atau V3 ya, di sini. Lalu modenya kita pilih switch dan di sini kita beri titel lampu 2. Alignmentnya di sini kita pilih yang rata tengah. Oke, setelah itu kita X lagi. Yang ketiga yaitu kita pilih bel atau V4 ya, di sini data streamnya. Untuk modenya bel itu pilih yang mode push, bukan switch. Pilih yang push. Ketika tombol dilepas, nanti belnya akan berhenti. Beda dengan switch yang fungsinya seperti saklar ya kalau switch. Lalu kita ke desain, titelnya kita kasih bel, lalu kita X, dan button terakhir kita pilih untuk garasi yang V5 ini ya. Lalu modenya kita pilih yang switch. Titelnya kita kasih nama garage aja, garage. Oke, seperti itu. 4 tombol sudah berhasil dibuat. Lalu kita plus lagi atau tambahkan lagi di tombol plus ini di bawah. Kita cari slider yang ke samping kanan kiri ini ya. Nah, seperti ini slidernya. Lalu kita klik pada slider tersebut dan data streamnya pilih yang fan atau V6 seperti ini. Nah, ini dihidupin, use data stream min or max, dan send on release. Di sini titelnya kita juga kasih nama fan atau kipas lah istilahnya. Lalu selesai seperti ini. Nah, untuk yang smart home monitoring, di sini kita kembali dulu. Untuk smart home sudah selesai ya. Nah, di sini kita nanti bisa diklik untuk buttonnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini muncul tulisan device is offline karena kode program masih belum diupload di ESP8266-nya. Lalu kita kembali lagi. Nah, untuk yang smart home monitoring, kita juga setting. Di sini klik setting yang ada di pojok kanan atas. Lalu kita plus. Kita tambahkan yang seperti ini. Kita tambahkan 2. Nah, seperti ini. Yang pertama itu kita klik di bagian ini. Yang pertama itu kita pilih temperatur yang V0 ya. Di sini untuk memonitoring suhu. Lalu titelnya kita kasih aja temperatur. Oke, seperti ini nanti. Untuk yang kedua, di sini kita klik, kita pilih yang humidity atau kelembapan di V1 seperti ini. Lalu di sini kita kasih kelembapan. Nah, jika sudah seperti ini, kita beralih ke kode program yang ada di Arduino. Oke, setelah tombol berhasil dibuat, lalu kita hubungkan smart home atau ESP8266-nya ke laptop untuk mengupload kode program. Nah, caranya itu kita hubungkan kabelnya di USB konektor di sini. Nah, seperti ini.
lalu kita hubungkan ke laptop. Nah, jika sudah hidup seperti ini, lalu kita mulai mengupload kode programnya. Oke, lalu kita buka Arduino-nya dan kita buka codingan smart home-nya. Nah, jadi codingannya seperti ini atau kode programnya. Nah, yang pertama yang harus kita coba yaitu kita coba yang smart home terlebih dahulu. Nah, di sini token atau kode program 3 baris ini yang sudah kita copy tadi, kita copy lagi atau Ctrl C, lalu kita salin ke sini, ke bagian atas. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai, di sini SSID WiFi yang digunakan dan password WiFi-nya. Seperti ini. Oh iya, jangan lupa tadi library-nya harus terinstall dan juga board-nya. Di sini seperti tadi di preference, lalu kopikan link ini untuk menginstal board dan lalu kita pilih boardnya. Di sini pilih yang ESP8266, lalu scroll ke bawah, lalu pilih yang Node MCU 1.0 ESP12E modul. Setelah itu portnya pilih yang port yang tersedia. Di sini COM3 ya. Setelah itu kita langsung aja diupload. Oke, jika selesai, kita beralih ke Blink di Android untuk mencobanya. Nah, oke, setelah kode program berhasil diupload, langkah selanjutnya yaitu kita merakit palang pintu garasi. Jadi yang dibutuhkan yaitu pemutar servo yang seperti ini, lalu akrilik seperti ini, dan baut kecil dan juga skrup seperti ini, dan obeng. Nah, caranya yaitu kita masukkan atau pasang pemutar servo ke akrilik seperti ini dengan posisi, nah seperti ini, dimasukkan. Jika sudah seperti ini, lalu di sini, di bagian sini kita beri skrup. Oke, jika sudah seperti ini, kita hubungkan smart home ke laptop. Nah, seperti ini. Nah, pada posisi garasi atau servo ini tertutup, pasang palang ini secara horizontal seperti ini atau menyamping ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ketika nanti kita klik buka garasi atau tombol garasinya, nanti palangnya akan naik seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu kita
Kencangkan dengan menggunakan baut yang kecil atau baut servo ya. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Oke, setelah itu kita coba komponennya satu persatu. Oke, setelah itu kita buka aplikasi Blink yang ada di Android dan kita buka template yang smart home, bukan yang smart home monitoring. Yang smart home saja dibuka, lalu kita coba yang lampu satu, kita coba on kan. Nah, di situ bisa kita lihat lampu satu sudah hidup, lalu lampu dua. Nah, oke. Lalu bel. Nah, dan garasi. Oke. Lalu kita coba fan. Di sini memang agak agak susah agak fan-nya. Nah, itu hidup. Lalu door sensor, ketika ada yang buka nanti di sini akan menerima notif kalau pintu dibuka orang seperti ini. Nah, pintu dibuka orang. Lalu untuk gas, ketika kita coba dikasih gas korek ya di sini. Nah, lalu akan muncul seperti berikut. Kebocoran gas terdeteksi. Nah, jadi seperti itu untuk yang smart home saja. Nah, ini ada notif barusannya. Nah, smart home kebocoran gas terdeteksi. Emang agak delay ya di sini, tergantung kecepatan wifi-nya. Pintu dibuka orang dan kebocoran gas terdeteksi. Lalu kita beralih ke smart home monitoring. Oke, untuk yang smart home monitoring di sini kita tinggal copy saja token atau 3 baris ini. Nah, di sini kita pastekan di kode programnya. Oke, untuk SSID WiFi dan passwordnya masih sama. Lalu toolsnya, boardnya juga masih sama, not MCU. Dan portnya kita pilih. Lalu kita langsung saja di-upload. Kita tunggu sebentar sampai proses upload selesai. Oke, setelah proses upload selesai, di sini muncul tulisan done uploading dan kita beralih ke Blink yang ada di Android. Oke, setelah itu kita buka lagi aplikasi Blink-nya, lalu kita buka yang smart home monitoring. Nah, di situ sudah bisa terlihat ya temperatur dan kelembapannya dari sensor DHT11. Jika saya coba gesek-gesek menggunakan tangan, nah di situ bakalan naik kelembapannya dan juga temperaturnya. Oke, jadi seperti itu tahap membuat IoT smart home, mulai dari perakitan, wiring, membuat Blink, dan pemrograman. Oke, jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.